Sementara kita tinggalkan dulu pemberitaan atau berita-berita atau kalimat-kalimat yang em, membuat seolah-olah kayaknya suram banget tahun 2023 itu tentang resesi ekonomi global dan sebagainya yang itu gak terbantahkan faktanya karena masing-masing pada akhirnya setiap kita harus memilih dan memutuskan untuk bahagia, ya kan? Karena kalau ditanya apa sih cita-citanya mau bahagia. Nah, bagaimana bisa bahagia kalau persiapan pensiunnya tidak maksimal? Melanjutkan janji kami minggu lalu, bahas lebih jauh, lebih dalam lagi tentang persiapan pensiun. Pagi hari ini narasumber-narasumber keren kami ya, itu bersedia untuk kembali membahas ini lebih tajam. Bahkan narasumber uh, wanitanya kita juga hadirkan ya, seorang spesialis expert di bidang pensiun. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda tengah menyimak Smart Financial Wisdom pagi hari ini. Ada sosok-sosok narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan berbagi bersama dengan kita. Tentu saja ada Pak Eko Priyo Pratno, Presiden Komisaris PT BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Ola, Sehat Pak ya Widi, Pak. Mbak Desi. Ini Alhamdulillah Pak mesti Teguh. berbagi nanti gimana tipsnya makin pensiun makin menjadi gitu loh. Kemudian yang tidak kalah kerennya ini ya, ini masih seumuran lah kita gitu ya. Ada Pak Teguh, Independent Financial Planner. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, Mbak pagi, smart Oke. listener semuanya. Kata Pak Teguh, seumuran sama siapa? Maksudnya sama milenial ya kan? Benar gak sih Pak Teguh? Gen Z, Mbak. Gen Z ya, lebih jauh lagi. Ada Pak Widi Hantono, General Manager Pensiun Fund BNI. Selamat pagi Pak Widi. Pagi Mbak Ola, salam sehat. Pak Salam Eko, Pak sehat. Teguh, apa kabar? Ya, Sehat semua. Baik, baik. salam Terima sehat. kasih Pak Widi Wajahnya sudah hadir. Pak Widi nih, Pak Eko, Pak Teguh berapa hari terbayang-bayang gitu. Aduh, ini memang apa sihirnya benar-benar mencengkram begitu. Nah, yang tidak kalah seru akhirnya nih Anda nih ngomongin soal pensiun ya. Ada sosok perempuan yang luar biasa yang memang dikhususkan hadir hari ini. Ada Ibu Desi Fatmawati, pensiun spesialis BNI Simfoni. Selamat pagi, Ibu Desi. Selamat pagi Mbak Ola, selamat pagi Pak Eko, Pak Widi, Pak Teguh, selamat pagi. Selamat pagi Senang Mbak Desi. banget. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya di pagi hari Siap. ini. Baik. Nah, pagi ini Smart Listener kami mau ajak Anda sekali ini ada polling kecil-kecilan begitu ya. Kami janji ingin menggali lebih jauh lagi karena pertanyaan dari minggu lalu banyak banget yang benar-benar yang iya ya aku harus nyiapin pensiun terus gimana caranya. Datangnya gimana, nyiapin dananya berapa banyak yang seperti itu dan belum sempat kita jawab. Nah, pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda setuju ya kalau program Smart Financial Wisdom ini kami lebarkan, lalu kami adakan mungkin dalam 2 jam begitu ya, kita adakan webinar gitu ya secara online. Jadi bisa dari mana kita bahas lebih jauh lagi kapasitas tentang persiapan pensiun ya. Kalau Anda setuju, boleh Anda langsung chat saja ke 0812 11 12 959 dan mungkin dikasih sedikit catatan di bagian pensiun atau hal apa dari pensiun yang ingin Anda dapatkan lebih jauh ya. Kami tunggu sekaligus juga bisa menggunakan di YouTube di kanal Smart FM. Baik, kita sudah membahas minggu lalu soal sejauh mana sih strategi menyiapkan pensiun memang dibutuhkan ya. Dan perubahan mindset minggu lalu Pak Putut, terus kemudian Pak Teguh dan Pak Widi menggaris bawahi ini penting banget karena kalau mindsetnya nggak berubah langkahnya juga bisa Ya. salah ya. Nah, lebih jauh kalau begitu gimana dong tips berinvestasi yang tepat gitu kan kita bisa menyiapkan pensiun. Sebelum ke Pak Widi, Pak Eko, boleh nggak sih mengenai tips berinvestasi ini gitu ya kalau dari pengalaman Bapak mungkin gak sih kita bisa merdeka finansial dulu deh sebelum kita pensiun gitu ya karena kalau kita nggak bahas pensiun kan seolah-olah oke nanti uangnya akan ada akan aman itu pada saat pensiun tapi sebelum pensiun bisa nggak kita amankan gitu Pak Eko silakan. Ya, terima kasih Mbak Ola. Selamat pagi Smart Listener, Pak Widi, Mbak Desi, Pak Teguh. Kalau tadi Mbak Ola tanya tentang merdeka finansial ya, atau financial independence atau financial freedom, itu mungkin kan definisinya banyak Mbak Ola ya. Salah Ya. satunya definisinya eh,
kita memiliki passive income, Ya. ya, artinya passive income itu adalah kita mendapatkan pendapatan dari aset yang kita miliki. Jadi kita tidak harus bekerja, ya. Ya. Dan pendapatan passive income itu menutup biaya kehidupan kita. Ya, artinya ada dua variabel, ada income yang tidak harus kita bekerja dan pengeluaran kehidupan atau living expense yang besarannya bisa kita atur juga gitu. Jadi pertanyaan Mbak Ola jawabnya bisa kalau kita bisa mengaturnya. Ya, nah, dan memang Mbak Ola untuk kita bicara tentang pensiun seharusnya sebelum pensiun ya, sebelum pensiun itu kondisi tadi financial freedom itu harusnya sudah bisa dicapai. Nah, jadi jawabannya bisa, tapi Oke. effortnya memang agak luar biasa ya, Oke. terutama bagi mereka yang pendapatannya misalnya terbatas ya, tapi itu bisa diupayakan. Yap. Syaratnya cuma satu, Mbak Ola, sedini Ya. mungkin dipersiapkan dan mau disiplin setiap bulan. Ya, Oke. kira-kira gambarannya seperti itu, Gambarnya Mbak seperti Ola. itu. Tapi Pak Widi, ini balik ke kita coba ke beralih ke Pak Widi ya. Pak Widi, cycle kehidupan kan ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena kebutuhan sehari-hari begitu yang menjadi pemberatnya begitu. Kalau begitu, kalau menurut Pak Widi, apakah dengan berinvestasi ini menjadi langkah yang tepat gitu ya, menyikapi cycle dana keseharian kita begitu, Pak Widi? Oke, thank you. Selamat pagi, Mbak Ola, Pak Teguh, Pak Eko, Mbak Desi, dan smart listener. Terima kasih. Kalau kunci dari pengelolaan keuangan adalah kalau di meme-meme atau di sosmed tuh ngomongnya gini, yang penting ada uangnya dulu. Kalau nggak ada uangnya susah dikelola kan gitu ya. Benar. Itu kuncinya gitu kan ya. Mau Iya. planningnya apa, nggak ada duitnya percuma. Tapi at least Pak Eko sudah underline tuh disiplin usia dini gitu kan ya. Itu kuncinya. Jadi pada saat kita ngomongin usia dini ya berarti pada saat kalau kita pekerja formal, first jobber itu sudah mulai memikirkan konstruksi nanti pada saat saya masa depan saya kayak apa itu harus saya siapkan mulai sekarang. Nah ini yang harus kita kejar nih melalui Pak Eko, Pak Teguh itu pasti akan menggugah para generasi muda yang tentu saja diwakili oleh Pak Teguh ya. Pak Teguh itu kan masih Pak Gen Teguh. Z. Kalau saya Sama kan kayak saya. sama persis. Kalau saya alumni loh. Oke. Nah, jadi di usia produktif itu mau formal informal kita harus sadar bahwa saya harus menghadapi masa tua kan gitu. Nah masa tua itu modelnya kayak apa? Mulai persiapkan sekarang. Keren di masa muda, ciamik di masa tua kan nggak ada yang larang kan gitu. Betul. Iya, seperti lagunya Bunga Citra Lestari gitu ya, Pak Widi ya, Pak Eko, Pak Teguh, dan Bu Desi. Pernah muda. Nah, ini kan pengalaman dari yang pernah muda ini kita mau gali pagi ini. Karena saya yang muda belum pernah tua gitu kan ya. Jadi kita harus berguru nih kepada yang senior ya. Kita sambung nanti bahasannya selepas jeda. Tetaplah bersama dengan kami. Tips berinvestasi agar bahagia saat pensiun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, agar bahagia saat pensiun nanti. Supaya pada saat pensiun kita nggak merasa jadi beban ya buat keluarga atau anak dan sebagainya. Dari sekarang nih perlu kita persiapkan. Nah, smart listener, salah satu yang kita persiapkan adalah kita harus menyiapkan pengetahuan dulu ya, nambahin pengetahuan supaya kemudian langkahnya tidak salah. Itu sebabnya pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Pak Eko, Pak Teguh, ada Pak Widi Hantono dan juga Ibu Desi Fatmawati. Ibu Desi Fatmawati adalah pensiun spesialis BNI Simponi yang kami hadirkan dari Surabaya. Jadi teman-teman Smart FM di Surabaya, perkenalkan ini kami impor dari Surabaya ya. Jadi mungkin nanti next bisa secara localize ikutan ngobrol di Smart FM Surabaya. Dan Smart Listener, kami juga ingin bertanya, kami mengadakan survei kecil-kecilan pagi hari ini. Kalau kami mengadakan webinar seputar pensi, ya, apakah Anda setuju ya? Dan kemudian kira-kira di bagian apanya dari pensiun yang ingin Anda dalami lebih tajam lagi? Silakan boleh WhatsApp ke 0812 11 12 959 atau juga bisa di YouTube di kanal Smart FM ya, Anda bisa live chat di sana. Baik, kita lanjut. Pak Eko, Pak Teguh, Bu Desi dan juga Pak Widi, saya izin sebentar ke Pak Teguh ya. Pak Teguh, banyak yang mengatakan oke, iya ya udah deh investasi deh ya seperti
seperti disampaikan oleh narasumber. Tapi yang selalu pertanyaannya adalah kategori instrumen apa sih yang paling tepat ini kalau kita mau mempersiapkan untuk pensiun begitu. Silakan Pak Teguh, boleh secara singkat. Ya, langkah pertama yang harus kita pahami itu meningkatkan literasi kita, meningkatkan pemahaman kita. Dalam investasi, produk itu, instrumen investasi itu hanya sekedar alat saja. Yang paling penting adalah kita paham bahwa ketika kita berinvestasi, lagi-lagi tujuannya untuk apa? Itu satu hal. Yang kedua, ketika kita menentukan instrumen investasi, maka kita tahu betul ini instrumennya jenis apa, karakteristiknya kayak gimana, dan risikonya apa. Kita kemarin mendengar berita yang cukup menyedihkan di sebuah kampus besar di Jabodetabek lah ya, yang mahasiswanya banyak terjerat pinjol. Saya heran kok pinjol gitu ya. Nggak taunya pinjolnya berkaitan dengan untuk berinvestasi dengan minjem uang yang generasi sekarang ini pengennya instan mulu gitu kan, pengen cepat. Tanpa literasi yang baik, yang ada adalah justru musibah kan gitu ya, malah ya bahkan ratusan juta per orangnya gitu kan, luar biasa gitu kan. Sehingga kita harus pahami betul produknya apa. Nah, berkaitan dengan investasi untuk pensiun ini, maka pilihannya banyak banget Mbak Ola. Mau investasi sendiri ayo, mau lewat reksadana silahkan, mau lewat tadi misalkan di tempatnya Pak Widi dan Mbak Desi ya, di DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan juga suatu instrumen yang menarik. Tapi satu hal, kenali instrumennya sehingga Anda sadar Anda masuk di produk yang kayak gimana. Ya. Oke, literasinya yang paling penting ya. Baik, khusus untuk reksadana ya Pak Eko. Sejauh mana sih ini efektif gitu ya, membantu menyiapkan dana pensiun? Ada yang merasa bahwa nggak sabar sekali menilik itu kok nggak nambah-nambah, nggak cepet ya hasilnya ya. Nggak seperti yang orang bilang gitu nih. Kalau kita bicara saham katanya high risk, high return gitu. Tapi reksadana kok kayak santai gitu. Nah, silakan Pak Eko, gimana tanggapannya? Ya, Mbak Ola, reksadana itu yang Pak Teguh bilang itu dia vehicle ya. Jadi dia wadah. Cara kita untuk mencapai tujuan. Ya, jadi keunikan atau kemudahan reksadana itu karena dia sudah menjadi satu portofolio dari masing-masing kelas aset. Ya, jadi daripada kita bingung nyari-nyari saham, kita bisa beli reksadana saham. Ya, daripada bingung kita taruh pengen beli di obligasi, kita bisa beli reksadana pendapatan tetap. Ya, kalau kita mau investasi sendiri, kita bisa bikin portofolio, Mbak Ola. Ya, dan tadi kalau saham itu bukan instrumen yang diliatin setiap hari, setiap bulan. Kita investasi dana pensiun itu 20 tahun mestinya paling cepat ya 20 tahun. Dan itu baru nanti bisa merasakan. Jadi saya punya pengalaman Mbak Ola, saya itu telat nyiapin dana pensiun baru umur 35 tahun. Ya, tapi selama 20 tahun ya itu saya invest 100% di DPLK dan DPLK-nya itu memilih yang instrumennya saham. Ya, jadi alhamdulillah dulu nggak kebayang hitungan-hitungan itu bisa tercapai, tapi alhamdulillah tercapai gitu ya. Nah, jadi reksadana satu opsi, DPLK itu opsi yang lain. Nanti kita bisa bandingkan ya mana yang lebih bermanfaat antara kita mengelola sendiri atau kita mempercayakan melalui DPLK. Iya, baik ke Pak Widin nih soal dikelola, mengelola, dipercayakan. Pak, saya pernah ketemu dengan korban. Ini menjadi ya penyintas lah ya, mereka dulu berencana pensiunnya tuh bahagia banget gitu ya. Ditaruh lah di satu koperasi. Ya mungkin orang udah pada nggak tahu tentang koperasi Pandawa yang waktu itu ya investasi. Ditaruh semua, hilang Pak duitnya. Ya nggak balik begitu. Nah lalu kemudian merasa terluka, udah nggak mau lagi percayakan pengelolaan uang kepada pihak lain. Kalau di BNI sendiri tuh gimana sih Pak mengenai pengelolaan dana pensiun yang barangkali bisa menjadi satu pertimbangan gitu bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan dana pensiun. Silakan Pak Widi. Ya, terima kasih. Ini kegalauan yang dialami oleh saya juga gitu kan ya sebagai nasabah gitu kan ya. Aman apa enggak gitu kan. Pada dasarnya mungkin di penyelenggara dana pensiun lembaga keuangan di tempat lain atau mungkin di industri itu juga sama.
ujungnya adalah kita kelola dengan aman dulu. Nah, begitu ngomongin aman, berarti ngomongin paket investasinya, komposisinya apa. Tadi Pak Teguh menyampaikan kenali risiko, gitu kan ya. Berarti kalau kemudian dihipnotis, saya ini termasuk orang yang konservatif, agresif, atau yang mediocre, moderat kan gitu. Oh, ternyata Pak Eko ternyata yang agresif saham. Oh ya, alhamdulillah 20 tahun kemudian ternyata beranak pinak tinggi gitu kan ya. Artinya apa? Memang sudah kenal dulu dengan karakter kita masing-masing. Nah, dari situ paket-paketnya ada, Mbak. Paket-paketnya ada, mulai dari konservatif sampai dengan yang agresif. Nanti Mbak Desi bisa menjelaskan paket BNI Simponi itu apa saja. Tetapi yang jelas adalah kenali dulu resikonya. Tadi Pak Teguh sampaikan. Kedua adalah kami ini menyelenggarakan harus accountable. Ya kan, artinya harus mempertanggungjawabkan kepada peserta. Nah, disitulah kami kelola dengan menyiapkan set aturan main yang benar-benar prudent. Karena kami juga harus mereport kepada otoritas. Terus kemudian kami juga harus mereport kepada peserta juga gitu. Jadi kita siapkan kebijakan-kebijakan investasi dan risk management. Kami kelola semuanya, mulai risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Kita terekspos dengan 8 risiko, karena persis kayak bank. Tapi intinya adalah itu harus kita kelola, dan itu menjadi point of view atau ini ya, interest dari nasabah. Ini keren, cakep apa enggak DPLK ini mengelola dana kita, karena 20-30 tahun ke depan kebayang aja. Gitu loh. Gitu Mbak. Baik, Bu Desi, kalau ketemu dengan calon nasabah gitu atau masyarakat yang menyiapkan dana pensiun, mereka kan pasti wajahnya tuh penuh bingung gitu ya, kebingungan gitu. Mulainya gimana nih Bu Desi, saya nggak ngerti, lagi-lagi gitu ya. Kayaknya kalau mau baca panjang gitu ya sesuatu hal itu kan ribet. Tapi kalau mungkin dijelaskan nanti akan jadi lebih paham. Bu Desi, selepas jeda kita mintakan Bu Desi untuk memperjelas mempertajam tadi apa yang disampaikan oleh Pak Widi, Pak Eko, dan juga Pak Teguh ya. Langsung kalau berhadapan dengan nasabah itu seperti apa. Tapi kita jeda dulu sementara ini, semua listener kami nantikan pertanyaan dari Anda bisa disampaikan melalui juga melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih pagi hari ini Anda yang menyimak kami melalui YouTube di kanal Smart FM sudah banyak yang merespon ya. Terima kasih, nanti kita akan bacakan. Sebentar saya izin dulu ke narasumber kita, ada Ibu Desi, Pak Eko, Pak Teguh dan juga Pak Widi. Saya izin ke Bu Desi ya. Bu Desi, kalau bicara tentang literasi gitu ya, pengalaman berjumpa dengan masyarakat atau nasabah, kalau mereka mengakses produk keuangan ke bank gitu kan gagap, bingung mau nanya dari mana begitu ya, mulai pertanyaannya begitu. Atau kalaupun misalkan mereka dijelaskan gitu ya, disuruh baca juga bingung. Nah, gimana sih sebenarnya kebingungan-kebingungan yang Ibu Desi jumpai di lapangan, dan mungkin bisa langsung dijelaskan kepada listener, solusinya apa sih kalau begitu dengan mempergunakan dana kelembagaan atau mempercayakan ke lembaga gitu, pengelolaan dana pensiun. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Mbak Ola. Selamat pagi Pak Eko, Pak Widi, Pak Teguh, dan Smart Visioner. Seperti tadi yang Mbak Ola sampaikan ya, gimana sih menghadapi kebingungan masyarakat yang untuk memulai menyiapkan dana pensiunnya sendiri. Mbak Ola, mungkin kita tahu ya, sebagian masyarakat kita itu menganggap bahwa persiapan masa pensiun itu ya, karena mengingat untuk beberapa masyarakat pensiun itu kan baru masih lama gitu ya, ntar aja gitu ya. Kayak Pak Widi kan kayak masih lama di pensiunnya ya. Lama Pak Widi mah. Masih lama. Kelihatan banget kayaknya Mbak Ola ya. Masih lama banget loh pensiunnya. Nah, balik lagi tadi Pak Widi juga pas break sempat ngobrol bahwa masyarakat Indonesia tuh juga yang mikirnya tuh uang pensiun, persiapan dana pensiun itu atau masa pensiun itu adalah gimana nantilah gitu ya. Bukan nanti gimana ya, padahal perencanaan pensiun itu sendiri seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, sudah di-underline oleh Pak Eko bahwasanya harus dipersiapkan sejak dini, kemudian rutin setiap bulan. Dan kenapa harus rutin setiap bulan? Karena pada saat masa pensiun kita tuh sama mungkin penghasilannya berkurang ya Mbak Ola ya, atau bahkan hilang sama sekali penghasilan rutin yang kita dapatkan. Maka dari itu kenapa tadi saya mengamini apa kata Pak Eko, memang ya harus dipersiapkan sedini mungkin begitu. Nah, setelah tergerak hati nih untuk
mempersiapkan perencanaan keuangan pensiunnya bingung lagi kan ya masyarakatnya, pasti saya ini mempersiapkannya gimana ya, gimana terus kemana begitu ya. Nah, untuk menjawab kebingungan masyarakat, BNI Simponi mau berbagi tips nih Mbak Ola kepada Smart Visioner yang kebetulan juga menyaksikan acara kita ini. Jadi ada empat hal kunci keberhasilan persiapan perencanaan keuangan masa pensiun. Yang pertama adalah momentum. Nah, balik lagi, Pak Eko sudah menyinggung adalah tentang persiapan sejak dini. Momentumnya ini memang kudu sejak dini banget nih Mbak Ola. Kalau tadi Pak Eko bilang persiapan masa pensiunnya mungkin start from usia 35 ketika tadi kita break, iya saya juga sama sih Pak Eko. Mungkin sekitar segitu ya Pak menyiapkan perencanaan pensiunnya. Jadi kayak nanti pada saat saya masa pensiun di usia 55 berarti saya masih punya 20 tahun lagi. Itu kayak waktunya sebetulnya agak sedikit PR ya. Jadi saya nge-push pada iuran rutin bulanannya Mbak Ola. Jadi momentumnya kudu dapat banget, dipersiapkan sejak dini, semakin awal semakin baik akan mendapatkan apa istilahnya dana yang kita harapkan ya Mbak Ola ya untuk kedepannya persiapan masa pensiun kita. Yang kedua nih Mbak Ola, iuran pensiun. Nah, iuran pensiunnya ini kalau setiap bulan kudu wajib ini. Jadi kudu niat. Nggak cuma dapat momennya, misalkan dipersiapkan sejak dini tapi nggak ngiur-ngiur atau ngiurnya mungkin setahun 2 kali gitu per semesteran gitu ya. Jadi kudu niat banget nih Mbak Ola dipersiapkannya adalah setiap bulan. Ngiurnya harus rutin nih setiap bulan untuk iuran pensiunnya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting lagi Mbak Ola yang ketiga adalah pengelola dana pensiun. Kita kalau tadi Mbak Ola sampai cerita, sekarang kayak banyak banget ya investasi bodong, pokoknya tergiur hasil investasinya kudu ciami. Pokoknya cuan gitu ya. Boleh sih kita mikir cuan, tapi kita juga harus mikir juga kalau tadi Pak Teguh menyampaikan dari sisi resikonya. Resiko kita nih kayak apa sih profil investasi kita? Akhirnya dari situ kita bisa menentukan instrumen investasi yang kita pilih Mbak Ola. Jadi pengelola dana pensiun ini juga mempunyai peran yang sangat besar. Kalau kita memilih pengelola dana pensiunnya salah ya udah amsyong lah. Bukannya nabung malah untung gitu ya Mbak Ola ya. Nah, dalam hal ini DPLKB ini juga menjadi salah satu penyedia atau pengelola dana pensiun yang sudah sangat terkemuka di Indonesia, bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam hal ini Smart Visioner untuk menginvestasikan tabungan pensiunnya untuk nanti menikmati masa pensiun yang lebih sejahtera. Yang terakhir nih Mbak Ola yang nggak kalah penting juga adalah imbal hasil investasinya Mbak Ola. Nah, selain kita harus pensiun mempersiapkan sejak dini, kemudian iurannya juga rutin, pilih pengelola dana pensiunnya juga yang terbaik, yang tidak lupa, yang terakhir pastinya imbal hasil investasi itu harus sesuai dengan target kita nih Mbak Ola. Kalau misalkan kita targetnya saya pengennya besok dapat dana pensiun sekian nih gitu. Nah, ini imbal hasil investasinya juga perlu diperhatikan karena di DPLKB ini kami juga menyediakan beragam pilihan paket investasi yang seperti tadi Pak Widi sempat singgung sebentar, dan ini juga menentukan pada hasil imbal investasinya sebagai salah satu pilihan Smart Visioner untuk tabungan pensiun. Begitu Mbak Ola. Baik, sedikit ini memang jadi tepat banget ya Smart Listener diajak menjadi Smart Visioner gitu ya. Melihat jauh ke depan begitu kan ya. Persiapan pensiun. Tapi ada pertanyaan yang pas banget ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Desi nih kepada Pak Widi. Ada jaminan nggak ya lembaganya ini masih awet, nggak pensiunan sebelum saya pensiun nih Pak Widi gitu ya. Khawatir lembaganya saya belum pensiun malah lembaganya yang duluan pensiun. Silakan Pak Widi. Ya, kalau itu pasti lihat company profile-nya dulu, gitu kan ya. Pasti kita lihat kredibilitasnya, kredensialnya. Nah, kalau ngomongin DPLKBNI, kami ini sudah 27 tahun mengabdi di Indonesia. Hadir gitu mengelola dana masyarakat khususnya untuk tabungan pensiun. Artinya sudah malang melintang. Terus kemudian kalau dari sisi aset size kami ini terbesar di Indonesia. Nah, artinya di situ ada kepercayaan masyarakat yang di sana untuk mengelola dananya. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah kami ini siap melayani ke seluruh jaringan di Indonesia karena kami menggunakan channelnya bank.
kita punya lebih dari 2.000 outlet. Jadi Mbak Ola, kalau misalnya buka rekeningnya di Jakarta, pensiunnya di mana? Di Papua, sangat mungkin karena bisa dicarikan di sana. Apalagi kami sekarang menggunakan digital platform, jadi nggak perlu lagi datang ke cabang. Tadi pertanyaannya, gimana sih menjangkau supaya masyarakat nggak bingung? Satu, datang ke cabang ketemu pensiun spesialis atau CS. Tentu ini masalah interaksi, literasinya seperti apa. Kedua, kami juga mikirin kaum-kaum mager gitu kan. Intinya dia sudah baca literatur, dengar literasi, terus kemudian dia pengen bergerak, akhirnya klik, buka rekening. Bisa, nanti kami siapkan platformnya melalui platform digital, pembukaan rekening, setoran, sampai pencairan nanti platform elektronik. Gitu. Jadi layanan juga kita perkuat. Yang terakhir adalah risk and return, Mbak. Mbak Desi sampaikan, kenali risikonya, returnnya berapa. High risk, high return. Investor zaman sekarang, Pak Eko ngadepin high risk, high return, low risk, pengennya seperti itu. Iya. Itu Mbak. Baik, nanti lebih jauh ya, ini ada komentar-komentar kepada Pak Teguh, pertanyaannya nanti boleh, apakah dana pensiun boleh dijadikan satu dengan dana pergi ibadah, kata Mas Ci ya. Kemudian pertanyaan ke Pak Eko, Pak, ini saya masih muda, masih mikirin mau healing, ngapain jauh-jauh, masih jauh banget pensiun, saya sudah disuruh mikirin pensiun ya. Ini pertanyaan untuk Pak Eko. Terus kemudian ada Pak Anggara Lukman. Pada kenyataannya banyak Pak saudara keluarga yang pensiunnya nggak layak, informasinya nggak nyampe yang seperti ini. Nah ini bagaimana tanggapannya Pak Widi, solusinya? Nah ini kalau kita udah setuju dong kalau kita adakan webinar. Nah ini boleh ya kasih komentar ya. Kita jeda sebentar untuk satu sesi yang terakhir, tetap bersama dengan kami. Semua listener dan sahabat yang bergabung, bagaimana supaya pada saat pensiun nanti bahagia, nggak dikejar-kejar karena nggak punya dana ya, atau menaruh harapan besar nanti anak deh yang dan sebagainya, karena itu bisa terjadi ya. Pagi ini kami ajak Anda untuk menyimak obrolan yang tinggal satu sesi lagi, masih bersama dengan Pak Eko Teguh, dan kemudian juga ada Pak Hantono, General Manager Pensiun Fund BNI, dan kemudian Ibu Desi Fatmawati, Pensiun Spesialis BNI Simponi. Nah, masing-masing tadi sebelum jeda sudah dapat PR untuk dijawab ya. Nah, ini langsung aja karena kita singkat waktunya begitu. Bu Desi, kebagian kita mintakan bikin skema hitung-hitungan lah ya. Kalau setiap bulan saya menyetor 1 juta selama 20 tahun, maka kira-kira nanti pada saat pensiun saya akan dapat berapa sih angkanya, kira-kiranya lah gitu ya gambaran. Kemudian Pak Eko tadi ada pertanyaan, Pak saya masih muda mikirin healing lah, sekarang ngapain mikirin pensiun? Pak Eko tanggapannya silakan. Siapa dulu nih Mbak Ola? Mbak Desi dulu atau saya dulu? Pak Eko dulu. Ya. Mbak Ola pernah dengar istilah time flies nggak? Iya, nggak Ya, kerasa itu. Jadi kita itu tuh sering tertipu oleh waktu, ya, seolah-olah tuh semuanya masih panjang, ya. Tapi tidak disadari kehidupan yang kita jalani itu kayak sekejap aja Mbak Ola, ya. Ujuk-ujuk kalau orang Sunda bilang, ujuk-ujuk loh kok udah umur 40 tahun, ujuk-ujuk loh kok udah umur 50 tahun. Nah, kalau kita tidak membagi, saya tidak bicara bahwa kita tidak boleh healing, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh punya mobil bagus, tidak boleh punya rumah bagus. Semuanya boleh, Mbak Ola, ya. Jadi itu gunanya bagaimana kita merencanakan, ya, ada tiga periode waktu, Mbak Ola. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, masing-masing tujuan hidup kita itu masih dimasukin ke slotnya itu, Mbak Ola. Ya, mana yang jangka pendek misalnya ya, punya dana darurat, nyekolahin anak misalnya, punya KPR, itu jangka pendek itu. Ya, jangka menengah misalnya, nanti nyekolahin anak di universitas, mau naik haji misalnya, ya, atau nanti mau punya rumah yang lebih besar. Nah, jangka panjang harus juga dimulai sedini mungkin. Salah satunya yang paling penting adalah dana pensiun. Ya, karena banyak sekali sudah kejadian bahwa orang yang sudah capek-capek 30 tahun bekerja, ya, nanti kita hidup masa pensiun itu bisa jadi 30 tahun juga, Mbak Ola. Ya, karena harapan hidup masyarakat itu makin lama makin tinggi.
Jadi jangan sampai 30 tahun lagi mau senang-senang, tapi kemudian 30 tahun lagi sengsara. Kan mendingan dua-duanya sejahtera, Mbak Ola ya. Betul. Jadi itu yang kenapa kita harus menyiapkan untuk masa depan itu tetap sedini mungkin. Ya, dua-duanya dipikirkan. Healing iya, pensiun sejahtera juga iya gitu. Iya. Pak Widi, tadi ada tanggapan dari Pak Anggur. Nih, Pak, pantesan nih sanak saudara, tetangga gitu ya, family banyak yang nggak terinformasi dengan baik soal dana pensiun. Dipikirnya udahlah dari perusahaan kan sudah ada, saya juga jadi peserta BPJS, itu dirasa cukup. Nah, Pak Widi mungkin boleh tajamkan bahwa penting banget loh informasi menyiapkan dana pensiun. Iya, artinya pada saat kita pensiun sudah tidak produktif lagi, kita jangan jadi beban. Itu mindset yang harus kita tanamkan. Caranya, selama kita masih punya waktu yang durasinya cukup panjang, kita siapkan. Caranya itu tadi, walaupun perusahaan saya sudah memfasilitasi, memberikan jaminan hari tua, pertanyaannya cukup apa enggak? Kalau dari kalimat nggak cukup, berarti harus action, harus ngapain. Nah, kalau nggak cukup, ini yang kemudian harus upayanya tadi disiplin, top up, pakai dana ini ya, simpanan pribadinya ya, ke dalam ini ya, simpanan pensiun. Dan itu harus disiplin, Mbak Desi tadi nyampein bahwa kita harus disiplin setiap bulan itu sekian-sekian supaya terpupuk dananya, karena dikelola oleh dana pensiun, akselerasi dananya itu akan tumbuh lebih cepat. Karena apa? Itu bukan menjadi itu dapat insentif pajaknya, jadi mereka akan gulungnya lebih cepat, dan harapannya nanti di akhir periode pensiun itu nanti akan dicairkan dengan dana yang mungkin berlipat ya, lebih efektif di sana. Yang penting adalah kita sadar dulu kita terima berapa persen pada saat pensiun dari gaji atau pendapatan kita bulanan, kemudian sisanya mau kita capai pakai apa? Top up dari pribadi, kan gitu. Ya, baik. Pak Teguh, tadi pertanyaan, boleh nggak digabung ya persiapan dana pensiun dengan ibadah haji gitu ya? Lalu kemudian kalau saya alokasikan ke logam mulia aja deh nih persiapan dana pensiun, gimana tanggapan Pak Teguh? Silakan. Investasi itu atau uang itu seperti air. Kalau kita nggak pisahin, kita sulit untuk memisahkannya. Benar nggak? Air yang ada di gelas yang untuk kita minum dengan air keran gitu, kita bisa tahu karena terpisah. Begitu kita campurin, kita akan sulit untuk mengetahui mana air keran, mana air yang untuk kita minum, kan gitu. Demikian pula investasi. Tapi ribet, Pak, punya produk banyak, saya mau punya satu aja tapi sekaligus. Nah, yuk kita hitung yuk kebutuhan pensiun berapa, kebutuhan ibadah berapa. Minggu lalu, smart listener, kita udah hitung. Kalau pengeluaran Anda sekarang 10 juta, kira-kira kebutuhan pensiun Anda itu 5-6 miliar yang harus tersedia pada saat Anda pensiun. Oh, tambah untuk ibadah haji atau ibadah yang lain misalkan gitu ya. Oke, tambahlah jadi 6 miliar buletin ke atas misalkan gitu. Nah, saya barusan ngitung-ngitungan yang benar-benar agak rigid gitu ya. Kalau Anda usianya sekarang 40 tahun, Anda pensiun di usia 55, life expectancy-nya, harapan hidupnya 80 tahun, di hidup Anda sekarang 10 juta per bulan. Jangan lupa 10 juta per bulan itu kan tahun ini, pada saat tahun pensiun udah naik tuh jadi 23 juta tuh kalau saya hitung gitu kan. Maka kebutuhan investasi Anda, kebutuhan dana pensiun Anda itu 5,7. 5,7. How come dengan berapa benefit yang akan kita terima pada saat kita pensiun nanti dari jam postek, dari DPLK, dari pesangon, nyampe apa enggak? Kalau enggak nyampe, jangan-jangan kalau sampai nyampe gimana? Jangan-jangan Anda harus investasi bukan dengan iuran yang sekarang, harus iurannya misalkan 10 juta juga setiap bulan. Sehingga mencapai 5,7 miliar itu misalkan gitu. Nah, sehingga boleh dicampur tapi harus dihitung kebutuhannya pensiun berapa dan ibadah. Baik, Bu Desi silakan. Ini kalau perkiraan ya, setiap bulan setor 1 juta. 1 juta aja berapa? 1 juta ya Mbak Ola. Oke, tadi saya sempat agak terkejut, Pak Teguh bilang 5,7 miliar. Oke, berarti memang balik lagi yang tadi Pak Widi sampaikan adalah tetap kudu rutin nih Mbak Ola ya, ada tambahannya juga. Oke, Mbak Ola, ini kalau misalkan kita nabungnya 1 juta Mbak Ola, 1 juta ini flat, nggak pakai penambahan yang kayak mungkin Pak Widi dan Pak Teguh tadi sampaikan. 1 juta ini flat, kita nabung selama 20 tahun, ini estimasi diterimanya pada saat usia pensiun atau 20 tahun kemudian Mbak Ola, itu sekitar 423 juta.
Ini kalau flat ya Mbak Ola ya, kita nabung 1 juta terus setiap bulan selama 20 tahun. Balik lagi kalau ke angka 5,7 miliar berarti masih jauh banget ya. Memang idealnya adalah iuran dana pensiun itu harus ada penambahan ini Mbak Ola setiap tahun. Sebesar apa penambahannya ya, minimal sebesar kenaikan gaji kita lah ya. Atau misalkan disesuaikan dengan inflasi yang terjadi pada tahun tersebut, itu boleh Mbak Ola, boleh seperti itu. Tapi intinya nggak bisa flat nih kalau kita bicara masalah uang pensiun yang kudunya ya Ya, ya, miliaran nantinya. Jadi setiap bulan ini nggak boleh 1 juta terus. Kita ya, harus setidaknya naikin harus ya. menambah. Iya Baik. benar dinaikin Mbak. Fix Ola kalau iurannya. begitu ini respon dari listener bagus banget ya. Mereka senang banget kalau kita bisa mengadakan webinar. Nah, kita janjian nanti kalau begitu ya, kita adakan webinar supaya lebih tajam lagi ngebahas ya. Pak Eko, Pak Teguh, Pak Widi, Bu Desi, nggak pernah ada kata cukup kalau berbincang dengan Anda semuanya yang keren-keren ini. Sangat inspiratif, memberikan vibe yang positif. Tapi makin ke sini kita makin dibukain betapa pentingnya menyiapkan pensiun kalau memang bercita-cita ingin bahagia saat pensiun. Doa kami Pak Widi sehat-sehat, Pak Teguh, Pak Eko ya. Kami doakan kami bisa menahan pensiunnya gitu ya. Amin. Jangan buru-buru ya. Amin. Kita jumpa kembali next time ya. Dan kami pamit, saya Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Widi Hantono. Dan Saya Desi Fatmawati. kami ucapkan terima kasih Smart Financial Wisdom, Smart Way, Smart Way for for happiness. Terima kasih Terima Pak kasih Widi. Maula. Terima kasih Smart Anda Widi. baru saja menyimak Smart Mbak Ola, Financial terima kasih. Wisdom, Pak membangun Widi, Pak literasi Eko, Pak dan Teguh. inklusi keuangan masyarakat Siap. Indonesia. Desi, Bersama salam Eko ya. Priyo Pratomo, Next time Presiden kita Komisaris sambung ya BNI Asset Management, silaturahminya. serta Terima Muhammad kasih. Teguh. Terima kasih. Salam Sampai sehat ketemu Pak Widi. semuanya. Mbak Desi, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Terima Mas kasih Pak Agi, kasih. Mas Eko. Pamit. Mas Anggi terima kasih.